Rekan Reform, kita mulai lagi, kita lanjutkan. Tadi kita sampai yang ini. Di dalam pembangunan SAKIP, pembangunan akuntabilitas kinerja 5 tahun ke depan, ini yang kita pengen dapatkan. Kita butuh terjadinya perubahan-perubahan di dalam setiap instansi pemerintah yang mulai makin begini, yang mulai menggunakan SAKIP, menggunakan manajemen kinerja kita sebagai tools untuk mengawal kinerjanya, untuk membuat makin efektif, makin efisien, untuk membuat organisasinya makin nyambung apa yang harus dicapai dengan apa yang harus dilakukan. Kita akan makin punya rasa tanggung jawab untuk menggunakan anggaran se-efektif dan se-efisien mungkin untuk membuat kondisi di stakeholder kita. Kita melayani masyarakat, kita melayani stakeholder kita, bahwa stakeholder itu menjadi makin baik gara-gara kita salah satunya. Karena stakeholder itu pengen baik, kita akan melakukan intervensi, kita memerlukan program kegiatan, kita memerlukan anggaran. Program, kegiatan, dan anggaran kita gunakan se-efektif dan efisien mungkin. Sehingga makin pelit kita untuk mengeluarkan anggaran untuk membayar program kegiatan yang nggak ada hubungannya dengan kinerja. Kita berharap instansi pemerintah sudah sangat mengawal sendiri program kegiatannya. Di luar masalah yang lain, kita bicara tentang masalah manajemen kinerja, saya yakin kita merasa berkepentingan terhadap kinerja organisasi. Disitulah keberadaan kita, disitulah kontribusi kita. Pertama. Kedua, dengan kinerja yang seperti itu, apa yang rekan reform setiap Pemda dan KL punya, mungkin di sana sini menghalangi kinerja kita. Lo bukan yang seperti ini kinerja kita, organisasi kita. Kenapa saya punya yang seperti ini? Nggak cocok dengan kinerja yang ingin kita capai. Lakukan segala macam perubahan di dapur kita. Kalau sebuah rumah ini arahnya adalah pengen sebagai sebuah ruangan ini sebagai sebuah tempat rapat, ya udah kayak begini kita butuhkan. Kenapa tidak ada wastafelnya di sini? Ini tempat rapat, wastafel kita taruh tempat yang lain. Kita akan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita butuh kalau ada perubahan, kalau kita pakai roadmap yang biasa rekan info melihat di roadmap kita, apa area perubahan yang kita intervensi. SDM-nya kayak bagaimana, organisasinya kayak gimana, bisnis prosesnya kayak gimana, mitigasinya seperti apa, akuntabilitas seperti apa yang kita butuhkan di situ, pelayanan publik, peraturan perundang-undangan maupun manajemen perubahannya. Masuk ke yang kedua, kita sangat berharap manajemen kinerja akan memberikan feedback untuk reformasi birokrasi, untuk perbaikan birokrasinya, perbaikan cara mengelola kinerjanya, organisasinya, bisnis proses, balik ke perbaikan birokrasinya. Kalau itu diperbaiki, yang pertama dulu kita akan ketemu dapur yang makin seperti ini. Organisasi yang reform itu adalah organisasi yang mencapai sasaran-sasaran reformasi birokrasi yang kita cantumkan dalam roadmap kita. Dia akan menjadi bersih dan akuntabel. Dia akan lebih capable. Dia akan lebih memberikan pelayanan yang seprima mungkin. Itu efek pertama harusnya. Dari situ setelah makin baik yang atasnya ini, harusnya kita sangat berharap kinerja kita menjadi lebih baik. Udah mulai berkurang tuh penduduk miskin, penduduk yang tingkat pendidikannya rendah, penduduk yang nggak sehat, karena intervensi kita itu seoptimal mungkin. Jauh lebih optimal daripada yang selama ini pernah kita dapatkan. Jauh lebih meningkat capaiannya. Ketika kita kemarin masih ketemu hal-hal yang nggak nyambung itu tadi. Dengan kita perbaiki itu, kita berharap kinerja akan menjadi lebih baik. Ekspektasi ini yang kita harapkan kepada Pemda-Pemda dan KL. SAKIP cuma instrumen aja,
Untuk apa kita lakukan sakit? Untuk dapat perbaikan ini. Kalau untuk Pemda itu sampai tahun 2019 kemarin, ketika Pemda itu dapat BB, dia dapat dana insentif daerah antara 8 sampai 10-11 M. Insentif daerah gara-gara dapat akibnya dapat BB ke atas misalnya. Tapi kalau Pemda menggunakan sakit ini untuk memperbaiki program kegiatan, Pemda itu bisa menghemat triliunan. Jawa Tengah kemarin cerita terakhir berapa? Setelah dikoreksi 1,3. Awalnya dibilang 2 T. Sekarang menjadi 1,3 T. 1.300, saya lupa angkanya, tapi saya omong aja 1,3, nanti saya lupa angkanya. Anggaplah 1,3, 1.300 M. Dengan menggunakan sakit untuk memperbaiki program kegiatan, refocusing program kegiatan, melakukan penghematan, diselamatkan sekali lagi, anggap 1,3 T, 1.300 M. 8 M jadi nggak ada apa-apanya lagi. 8 M itu bonus saja. Dia udah dapat langsung 1,3 T setelah menggunakan sakit untuk memperbaiki anggarannya, memperbaiki kinerjanya. Jadi kita berharap yang seperti itu. Gunakanlah sakit ini untuk memperbaiki kinerja Pemda rekan info masing-masing. Pertanyaan berikutnya adalah, kita masih nggak naik-naik nilainya. Ada yang C terus, ada yang udah 4 tahun, 5 tahun masih CC terus, ada yang B terus, nggak pernah dapat jadi BB. Ekspektasi ini udah dipenuhi belum? Kalau belum masuk ke situ akan sangat sulit kita ganti gigi istilahnya. Kalau kita lihat sakit yang baru, kita akan masuk ke sini. Kedepannya kita akan ada sedikit perubahan di perencanaan di bobot. Kemarin 25, 30, 15 kita geser, termasuk evaluasi kita tambah jadi 10. Pengukuran ini kemarin 2 laporan yang jelas 15, kemudian evaluasi 10 pindah ke 5, dan dari pengukuran sama perencanaan pindah ke evaluasi juga 10, sampai tetap 20. Pilihan jawabannya akan jadi artinya setiap komponen tadi tuh, perencanaan, pengukuran akan lihat secara perencanaan udah A sebenarnya. Tapi ketika pengukuran, pelaporan tidak A lagi. Pertanyaannya disederhanakan dan fokusnya kepada implementasi. Ini nanti dulu saya balik lagi. Nah, kira-kira ini kondisi-kondisi yang menjadi passing grade sebuah Pemda dan KL ketika dari D ke CC, ke C, ke CC, ke B, ke BB, dan A, dan seterusnya. Kalau sebuah Pemda, ini mudah-mudahan hampir nggak ada lagi, sebuah Pemda, seluruh, ini dalam bahasa yang kemarin yang udah kita tinggalkan, seluruh dokumennya aja nggak punya, dia biasanya akan berhenti di D. Kalau di level Pemdanya sudah bagus, ada kualitas yang nggak bagus, biasanya berhenti di C. Apalagi OPD-nya nggak bagus. Kalau Pemdanya bagus, tapi OPD-nya masih sangat kegiatan, masih indikator masih salah, sasaran masih salah, biasanya akan berhenti di CC. Saya ulangi, Pemda-Pemda yang di CC biasanya adalah Pemda-Pemda yang baru selesai memperbaiki di level Pemdanya, di level kepala daerahnya. RPJMD-nya udah mulai bagus, RKPD-nya udah mulai bagus, apalagi PK di level kepala daerahnya bagus-bagus, sasarannya bagus, indikatornya bagus, targetnya udah mulai bagus di atas kertas. Tapi begitu masuk ke OPD-nya mulai berantakan biasanya. Nah, itu akan ketemunya di CC. Nah, kalau kita masih di level OPD-nya belum ketemu sepertiga aja, kita nuntutnya nanti sepertiga, ini pakai kondisi yang kemarin.
sepertiga OPD, 10 OPD aja nggak bisa sebagus Pemdanya, kita nggak akan pernah B. Artinya memperbaiki dari CC ke B adalah memindahkan permasalahan ke OPD. Kita anggap permasalahan di Pemdanya udah selesai, udah bagus, RPJM udah bagus. Tapi begitu melihat rensanya OPD, nggak nyambung semuanya. Itu akan berhenti, nggak bisa dapat B. Kita akan berhenti di CC. Untuk jadi B, Pemda-Pemda yang berhenti di CC nggak kunjung dapat B, perbaiki di level OPD. Banyakin OPD yang sebagus Pemdanya. Di atas kertas aja dulu. Sasarannya udah mulai bagus, indikatornya udah mulai bagus. Rensanya udah mulai bagus OPD, PK OPD-nya udah mulai bagus. Dapat yang seperti itu harusnya Pemda tersebut akan bisa B. Sambil perbaiki, udah mulai bikin PK individu, punya aja dulu walaupun nggak terlalu bagus, bikin rencana aksi, bikin PK eselon 3, eselon 4, kalau masih ada eselon 3, eselon 4, tapi minimal ada PK-PK di bawahnya, punya aja dulu, sampai ke individu, punya aja dulu, nggak usah terlalu bagus. Dan bikin juga evaluasi, rencana aksi segala macam di level OPD-nya, harusnya udah bisa dapat B. Kalau Pemda sekali lagi nggak kunjung B, berarti OPD-nya masih terpotret sebagai belum sebagus Pemdanya. Masih punya masalah dengan sasaran, masih punya masalah dengan indikator. Dan kita rasanya nggak terlalu kejam, dalam bahasa saya nggak terlalu kejam memindahkan Pemda dari CC ke B. Tapi minimal kayak begini, minimal udah bagus di level OPD-nya. B ke BB ini urusannya saya menggambarkannya kayak 3 dimensi. Kalau ini Pemda ini OPD, ini dimensi pertama, memperbaiki makin banyak OPD sampai nanti ke bawahnya lagi. Ini membuat dari CC ke B. Kalau dimensi pertama adalah memperbanyak OPD-nya untuk jadi BB. Dimensi kedua adalah selain di level OPD-nya aja, juga harus masuk ke unit di bawahnya. Kalau masih ada eselon 3, eselon 3, kalau udah masuk ke fungsional, minimal fungsionalnya udah nyambung dengan kinerja OPD-nya. Nggak cukup OPD-nya aja. Itu dimensi kedua aja. Udah mulai memperbanyak ke level di bawah OPD. Dimensi ketiganya adalah seperti paradigma yang kita gambarkan di bawah tadi. Memindahkan administratif ke manajerial. Kami butuh tanda-tanda itu dari Pemda, dan kita banyakin Pemdanya dulu karena juga nanti kita hubungkan juga. Kami butuh sinyal itu dari Pemda bahwa ini sudah mulai manajerial. Bukan lagi main di eselon 3, eselon 4, bukan lagi main di kotak-katik yang dilakukan oleh para eselon 3, eselon 4. Di level itu, pengalaman kita kemarin ketika belum COVID segala macam, kita akan datang kepada Pemda dan kita minta kepala OPD-nya presentasi. Kepala OPD presentasi untuk dapat BB. Ketika kepala OPD ketika kepala OPD tidak fasih cerita tentang kinerjanya, kami masih banyak melihat bahwa apa yang ingin disampaikan oleh kepala OPD disiapkan oleh para stafnya, dan sebagian terkesan oleh kita bahwa kepala OPD sedang membacakan bahan yang disiapkan oleh anak buahnya, tapi seperti nggak paham lagi ngomong apa gitu, seperti bukan punyanya dia. Jadi sasaran apa, indikator apa nggak paham, hanya disiapkan oleh anak buahnya. Padahal itu adalah kinerja kepala OPD tersebut. Kita nggak dapat BB, akan sangat sulit dapat BB di situ.
Karena kita nggak akan bisa bikin pohon kinerja yang akan berguna untuk perbaikan kinerja. Itu akan cuma bikin coret-coretan yang bagus-bagusan di level di atas kertas saja, bagus-bagusan perencanaan gitu. Karena nanti nggak akan dipakai juga, karena nanti akan terjadi banyak ketidaknyambungan segala macam. Kita butuh ownership di situ, kita butuh keterlibatan leadership di situ. Sekali lagi, ketika ada Pemda yang berhenti di B dan nggak kunjung dapat BB, permasalahannya kayaknya di situ, bahwa ini belum main di atas, ini belum main di kinerja, baru main di tataran administratif, di kasubag program, di staff, kadang-kadang di staff yang ngobrol sama kita tuh staff. Padahal ini mau dibawa jatuh bangunnya OPD kemana? Kemungkinan besar B berhenti tidak kunjung naik ke BB adalah karena ketidakadaan ownership dari kepala OPD. Kita butuh kefasihan OPD bahwa ini punyanya OPD tersebut. Satu contoh, kemarin ketika kita melakukan evaluasi, saya ketemu salah satu Pemda yang ketika kita minta presentasi, kepala OPD-nya sangat ngerasa itu barangnya dia. Dan kepala OPD itu bilang, kalau saya lihat ini apa yang saya punya, ini kabit ini segala macam. Ternyata saya nggak butuh dia, nggak butuh struktur yang seperti itu. Dan kepala OPD itu tahu banget lagi ngomongin apa, kinerjanya kayak begini, yang saya bisa lakukan ini selama ini seperti ini. Kepala OPD cerita sebagai seorang kepala OPD, sebagai seorang yang bertanggung jawab terhadap OPD tersebut. Hidup matinya OPD itu jadi kayak tanggung jawab dia. Kalau saya mau perbaiki OPD saya, ini nggak begini. Yang kayak begitu yang akan bisa BB ke atas. Ketika kepala OPD, mohon maaf sekali lagi, agak cenderung sekedar membaca dan tidak terasa sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap OPD tersebut, ada kemungkinan kita akan lama ke BB-nya. Kita akan tetap di B aja. Dan pertanyaan-pertanyaan kita di evaluasi itu sangat mengarah ke kondisi tersebut. Nggak ada refocusing, nggak ada poin kinerjanya, dari mana ceritanya segala macam, nggak integrasi. Itu akan jadi sangat sulit untuk dapat BB ke atas. Jadi BB ke atas kuncinya adalah pada logical framework, keutuhan kinerja kita. Kemampuan kita memetakan seluruh variabel kinerja, karena kita berhadapan sama manajemen yang harus mengelola sumber daya kita yang terbatas supaya dapat kinerja tersebut. Itu harus sesolid mungkin. Kita nggak membutuhkan kesempurnaan di situ, tapi upaya yang kita lakukan untuk memperbaiki sebuah kondisi tersebut. Ketika kita udah mulai masuk kepada pohon kinerja yang udah mulai memetakan se-eksplorasi mungkin gitu, bukan cuma sekedar Menpan nyuruhnya kayak begini. Kami sangat menghindari bahwa Pemda itu melakukan pohon kinerja seolah-olah karena disuruh Menpan, karena diminta Menpan, karena peraturannya. Sakit bukan untuk melaksanakan kewajiban. Sakit bukan untuk melaksanakan kewajiban, bahwa ada perintah dari pusat untuk melaksanakan sakit. Kalau enggak nanti apa? Kita pengen Pemda bukan kepada kewajiban, tapi kepada kebutuhan. Bahwa saya butuh Akib karena Akib akan membuat gampang logikanya. Akib akan menyempurnakan program kegiatannya. Sehingga ada Menpan atau nggak ada Menpan nanti harusnya itu udah jadi punya rekan reform semua, punya Pemda masing-masing. Silakan gunakan itu. Jadi jangan terlalu rule based. Jangan ketika ada sebuah kebijakan kita sibuk bilang peraturannya mana. Kalau nggak ada peraturan saya nggak akan melaksanakan. Saya ilustrasikan begini. Apa harus ada peraturan dari kantor saya sikat gigi harus 2 kali misalkan.
Kalau nggak ada peraturan itu, saya nggak mau sikat gigi 2 kali. Sikat gigi kan buat saya. Ada peraturan, nggak ada peraturan, saya butuh itu. Jadi kedepannya kita berharap kita nggak rule based lagi. Setiap Pemda bukan karena adanya peraturan kemudian kita laksanakan karena disuruh. Semuanya yang kita paparkan tadi itu semuanya untuk memperbaiki yang 3 tadi itu, memperbaiki efisiensi, efektivitas, memperbaiki dapurnya, dan memperbaiki kinerja kita, memperbaiki birokrasi kita, kondisi-kondisi yang mencapai birokrasi dan kinerja kita. BB ke atas seperti itu. A dan AA itu udah kayak bisa ditinggal. Segala macam yang harus dilakukan itu udah bisa kita tinggal kepada Pemdanya masing-masing. Pemda tahu sendiri apa yang dibutuhkan. Dengan demikian saya akan membuat ini. Emang ada peraturannya? Enggak, saya nggak perlu peraturan. Saya buat sendiri karena saya butuh itu. Itu udah mulai tanda-tanda di A dan AA. Memperbaiki diri sendiri, menggali sendiri kebutuhan dalam manajemen kinerja. Dia sudah, kalau perlu sudah beyond sakit. Udah, silakan kalau mau lakukan segala macam modifikasi, apapun namanya nanti. Kita nggak bikin yang seperti itu, kita bikin yang seperti ini. Dan itu nggak sesuai dengan peraturan yang nomor segini, nggak apa-apa menurut saya. Ketika yang kita punya itu memperbaiki kondisi yang harus kita dapatkan. Jadi ketika Pemda sudah banyak melakukan sesuatu yang sudah bukan sekedar aturan lagi, tapi karena udah mulai ownership-nya ada di Pemda itu, kotak-katik yang diperlukan di situ secara mandiri bisa dilepas untuk melakukan perbaikan manajemen kinerja, dia sudah calon-calon untuk dapat A dan AA. Agak jarang yang A dan AA masih sangat sedikit, jadi saya pikir pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa kami nggak naik-naik adalah pertanyaan-pertanyaan di level kayaknya di bawah B. Kalau di BB ke A biasanya adalah Pemda yang sudah tahu kebutuhan untuk memperbaiki ke A-nya. Kira-kira itu yang terakhir adalah bagaimana mekanisme kita melakukan, bagaimana kita berkomunikasi dalam masa lockdown atau masa PSBB yang seperti sekarang ini. Kita skenarionya adalah kita evaluasinya gini, tolong gitu. Kira-kira kita akan melakukan pra-evaluasi pada bulan Juni. Kita akan melakukan pra-evaluasi pada bulan Juni. Bulan Juli kita akan evaluasi sakit, November pada hasil evaluasi, dan Desember penyerahan hasil evaluasinya. Caranya sekarang, kami akan berkomunikasi dengan kawan reform semua melalui media-media yang seperti ini. Karena kemungkinan kami tidak bisa lagi mengandalkan bahwa kami akan seperti kemarin mendatangi setiap Pemda atau mengumpulkan setiap Pemda dalam keadaan yang seperti sekarang. Jadi kami akan sangat mengandalkan forum-forum yang seperti ini, melalui Instagram, melalui nanti kita akan bikin video-video, kita akan bikin modul-modul, kita akan bikin brosur atau apapun. Dalam bentuk, baik dalam bentuk hard maupun dalam bentuk soft, yang akan bisa menemani rekan reform semua dimanapun rekan reform berada dengan secara virtual. Lebih banyak akan virtual secara pembinaannya. Artinya kita akan menyebarkan seluruh kebijakan-kebijakan kita. Kalau kemarin kita kumpulin sosialisasi di satu tempat ya, secara regional segala macam, ada kemungkinan itu akan kita skip ketika keadaan tidak memungkinkan. Ketika itu memang dibutuhkan, tapi tidak bisa kami lakukan, kami akan coba cari jalan yang lain. Dengan video, dengan live yang seperti ini, dengan segala macam komunikasi, dengan chat, dengan ESR, segala macam. Kita akan gunakan kanal-kanal informasi yang tidak harus dalam bentuk fisik kita ketemu.
Itu dalam pembinaan. Artinya kalau teman reform semuanya ada pertanyaan segala macam, gunakan kanal-kanal seperti ini. Kita berkomunikasi melalui virtual. Itu ketika kita akan melakukan pembinaan, sosialisasi, BIMTEK segala macam akan sangat mengandalkan seperti itu. Saya nggak tahu di daerah, tapi di pusat udah mulai ada permen keuangannya bahwa teleconference itu nanti akan bisa dibiayai. Artinya tidak harus dalam bentuk ketemu terus di situ ada anggaran buat segala macam ininya kegiatan, tapi dalam bentuk teleconference juga sudah bisa dipikirkan untuk dijadikan seperti kegiatan. Nanti tinggal bukti-buktinya aja. Dalam hal evaluasi kemungkinan juga kami akan melakukan pola yang seperti kita melakukan sosialisasi. Evaluasi kita mungkin banyak telekonferensinya juga, pakai Zoom atau apapun. Nanti kalau Zoom misalnya nanti dilarang, media yang kira-kira akan secara online. Jadi mungkin nanti tim-tim evaluasi akan mulai berkomunikasi baik secara WA maupun video call maupun Zoom maupun apapun segala macam untuk melakukan penggalian dalam tahap evaluasinya. Termasuk kalau yang tadi yang saya bilang tadi, ketika OPD, ketika Pemda akan mau ke BB dan KA harus presentasi misalnya, kita akan presentasi secara online. Kita akan bikin sebuah forum secara online sehingga kepala OPD bisa dapat giliran untuk presentasi dan kami melihat dari sini, dari kantor, dari manapun kami berada. Kira-kira komunikasi kita Sakip ZI maupun RB kira-kira akan banyak menggunakan forum-forum yang kanal-kanal seperti ini. Itu mungkin yang bisa kita bahas. Rasanya udah semua tadi. Terus semua kan pertanyaannya. Coba lihat lagi ada belum atau enggak. Setelah ini kita akan mengumumkan pemenang atas pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih. Kita anggap secara random dan agak sedikit ada subjektivitasnya untuk melihat ini pertanyaannya bagus nih. Ada 5 pemenang. Hadiahnya apa sih hadiahnya? Pulsa 50.000. Jangan dilihat dari nilai pulsanya. 50.000 lumayan buat nambah-nambahin gitu. Ada nama-namanya? 5 pemenang. Pemenang pertama adalah Faridarani. Coba lihat. Pemenang pertama adalah Faridarani dari Faridarani. Nanti kita akan hubungi. 1 Faridarani. Kedua Kolonel Aramin apa sih? Jati Bambang, Kabak RB dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertahanan. Pemenang kedua. Pemenang ketiga Karina Mulifa. Pemenang keempat Yuni Artini. Pemenang kelima Yon Refli Daniel. Oke, itu akan kita hubungi lagi untuk mendapatkan hadiahnya. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih untuk kawan reform semua. Tolong subscribe segala macam media komunikasi kita, Instagram. Kalau ada YouTube nanti kita ini kan di YouTube juga, Facebook, apalagi Twitter semuanya. Silakan subscribe di situ. File-file ini akan kita taruh di satu tempat, nanti akan kita informasikan kepada teman-teman semua. Tolong gunakan segala macam komunikasi yang dalam keadaan sekarang menjadi satu-satunya, satu paket gitu ya. Hotline, kemudian chat, kemudian forum-forum yang seperti ini untuk kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sini, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih variatif lagi. Silakan gunakan seluruh channel itu.
Terakhir, dalam keadaan yang seperti ini, Pak Presiden menyampaikan bekerja dari rumah dan kemana-mana. Saya terpaksa kemana-mana nih untuk acara ini. Saya keluar dari rumah untuk melaksanakan acara ini, diskusi online ini. Ibadah dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Kita tolong putus mata rantai COVID. Jangan terlalu banyak berhubungan sama orang lain. Jaga physical distancing, social distancing. Jaga kesehatan, jaga jarak aman buat kawan reform semua. Terakhir, terima kasih atas segala kerjasamanya, segala perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.